Apakah Daud bersalah ketika ia makan roti sajian atau roti kudus yang hanya boleh dimakan oleh para imam? Nah, mari kita melihat konteks dari perikop di mana kejadian ini dicatat dulu, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 21. Nah, dicatat bahwa Daud sampai ke suatu kota bernama Nob kepada Ahimelek, seorang imam. Nah, Nob ini adalah sebuah kota tempat para imam tinggal. Dicatat bahwa Daud itu sedang lari dari pengejaran Raja Saul. Raja Saul ingin memburu Daud, sehingga Daud melarikan diri, dan tempat pertama yang tuju adalah sebuah kota tempat para imam tinggal, Nob. Nah, di situ ia menjumpai seorang imam bernama Ahimelek dan berkata kepada Ahimelek, "Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan kutugaskan kepadamu." Tentu kalimat ini bukanlah suatu kalimat yang benar, karena kita tahu bahwa Saul sedang ingin membunuh Daud. Dan tidak mungkin raja yang ingin membunuh Daud tersebut juga menugaskan sesuatu kepadanya untuk disampaikan kepada Ahimelek. Nah, Alkitab tidak berusaha untuk menyembunyikan atau menutupi fakta bahwa Daud adalah manusia yang juga berdosa. Daud adalah seseorang yang berdosa. Dan perbuatan ini juga disesali oleh Daud nanti ketika ia mendengar bahwa Ahimelek dan juga para imam lainnya dibunuh oleh Raja Saul. Kemudian lanjut kata Daud kepada Ahimelek, "Maka sekarang, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada." Nah, kalimat atau frase apapun yang ada biasa manusia ucapkan ketika manusia sedang dalam kondisi yang tidak punya pilihan lain lagi. Yang penting ada, tidak masalah pilihan apapun. Apapun yang ada, apapun deh gitu. Tentu kondisi tertekan ini, dalam hal ini Daud tertekan, tidak terlepas dari pengejaran atau keinginan Raja Saul untuk membunuhnya. Kemudian, apa yang Ahimelek lakukan? Apa yang Ahimelek katakan kepada Daud? Ahimelek berkata bahwa tidak ada roti biasa, hanya ada roti kudus. Asal Daud dan juga orang-orangnya menjaga diri terhadap perempuan. Nah, jawaban Daud, orang-orangnya dan juga Daud adalah tahir, sekalipun dalam perjalanan biasa, apalagi hari ini, masing-masing mereka tahir tubuhnya. Dari sini kita tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabat. Orang-orangku tahir tubuhnya, apalagi pada hari ini, yaitu hari Sabat. Dan adanya roti kudus tersebut, roti sajian tersebut juga mengindikasikan bahwa hari tersebut ada hari Sabat. Nah, roti sajian ini adalah roti yang diletakkan di atas sebuah meja yang berada di ruang kudus dalam rumah Allah. Roti ini berjumlah 12, 2 tumpuk, yaitu 6 tumpuk dan 6 roti dan 6 roti, 2 tumpuk, dan roti ini nantinya akan dimakan oleh para imam di hadapan Allah. Nah, roti ini melambangkan sebuah simbol perjamuan, sebuah simbol persekutuan antara Allah dengan manusia. Nah, dalam hal ini, yang makan roti adalah manusia, bukan Allah. Allah mengundang manusia untuk datang ke dalam perjamuannya, ke dalam suatu relasi kasih yang intim, yang begitu akrab, yang begitu dekat dengan manusia. Dan manusia makan roti di hadapan Allah. Hari ini sangat kontradiktif dengan apa yang saat itu terjadi, ataupun hingga saat ini terjadi, di mana orang-orang mempersembahkan sesajen atau mempersembahkan sesuatu untuk dimakan oleh para dewa, di mana mereka percaya bahwa dewa-dewa mereka yang memakan makanan tersebut. Berbeda lainnya dengan Tuhan Allah kita, di mana Tuhan Allah yang memanggil kita dan kita yang memakan roti tersebut. Ada suatu relasi yang indah yang Tuhan berikan antara dirinya dan juga umat manusia. Nah, adanya roti tersebut mengindikasikan bahwa hari tersebut adalah hari Sabat. Nah, lalu apa yang Alkitab katakan terhadap perbuatan Daud ini? Apakah Alkitab menyatakan bahwa Daud bersalah atas perbuatannya? Kita bisa membaca penjelasannya dari apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 12. Nah,
Tadi dalam perikop Matius pasal 12 ini dikatakan bahwa orang-orang Farisi itu menuduh murid-murid Yesus melanggar hari Sabat. Dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu memetik gandum pada hari Sabat. Tindakan memetik gandum ini adalah tindakan yang waktu itu, dalam konteksnya waktu itu, hanya dilakukan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada tuduhan dari orang-orang Farisi tersebut? Yesus merefer pada apa yang Daud lakukan ketika ia makan roti sajian, dan Yesus juga merefer pada apa yang imam lakukan pada saat mempersiapkan hari Sabat. Bagi orang Farisi, pada hari Sabat itu seharusnya orang berhenti dari segala pekerjaannya. Tetapi Tuhan Yesus menunjuk pada imam-imam yang pada hari Sabat juga mereka bekerja mempersiapkan Sabat tersebut. Nah, apa yang Yesus katakan terhadap perbuatan imam-imam dan juga perbuatan Daud? Yesus menyatakan bahwa baik Daud maupun para imam tersebut tidak bersalah. Selanjutnya, Yesus mengatakan bahwa yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Tuhan mau menyatakan belas kasihannya kepada manusia yang berdosa. Apakah Daud orang berdosa? Ya, sudah jelas bahwa dalam perikop tersebut saja kita melihat bahwa Daud mengatakan suatu hal yang tidak benar, dan Alkitab tidak menyembunyikan hal tersebut. Daud adalah orang berdosa. Kita, manusia sekarang, juga adalah orang berdosa. Tapi kita bisa melihat sesuatu yang indah yang Allah kita berikan kepada kita, yaitu melalui belas kasihan Allah, kita memperoleh keselamatan, kita boleh bebas dari belenggu dosa. Kalau saat itu Daud sedang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi yang putus asa oleh pengajaran Raja Saul, dan ia juga berdosa, ia datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberinya belas kasihan. Sama juga seperti Daud, kita kondisi sekarang, kita tertekan, kita terbelenggu oleh kuasa dosa. Maka kita seharusnya datang kepada Tuhan dan menerima pengampunan, menerima belas kasihan dari Tuhan. Sama seperti Ahimelech yang memilih untuk berbelas kasihan dan memberi roti tersebut kepada Daud. Tuhan kita juga memilih untuk memberi belas kasihan kepada kita orang-orang berdosa. Nah, kiranya pemahaman akan anugerah, akan belas kasihan Allah yang begitu indah kepada kita manusia-manusia yang berdosa ini, boleh memampukan kita untuk hidup mengasihi Allah, hidup berelasi lagi, lebih intim lagi berelasi dengan Allah. Nah, kiranya pemahaman akan kejadian Daud memakan roti sajian ini juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam akan anugerah dan belas kasihan Allah pada kita tersebut. Kiranya Tuhan memberkati.